Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan serta keselamatan di kala pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas simulasi sistem industri case 1, yaitu simulasi proses packing minuman serbuk pada PT XYZ Surabaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya, yaitu Bangkit Bayu, kemudian ada Syifa Buraira, kemudian ada Noverta Brili, dan Miftahul Irfan. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai alur proses. Dapat dilihat bahwa alur proses tersebut terdapat bahan baku awal, yaitu plastik roll dan box. Kemudian plastik roll tersebut masuk ke mesin packaging untuk diisi dan menjadi sebuah saset. Kemudian dari saset akan masuk ke meja assembly untuk digabungkan bersama box. Kemudian setelah menjadi box tersebut akan diarahkan ke bagian isolasi untuk dibungkus. Setelah dibungkus, full box tersebut akan langsung ditujukan ke gudang penyimpanan. Selanjutnya, untuk yang kedua, terdapat pengumpulan data. Dalam data yang tersedia, terdapat waktu kecepatan aliran saset, yang dimana data tersebut terdapat kecepatan aliran saset sebelah kiri dan kecepatan aliran saset sebelah kanan, keduanya dalam satuan detik. Selanjutnya, terdapat waktu proses pengolahan kardus. Dalam waktu pengolahan kardus tersebut, terdapat waktu untuk melipat kardus dan juga untuk mengisolasi kardus atau membungkus kardus. Keduanya dalam satuan detik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu terdapat hipotesis, di mana hipotesis tersebut untuk menguji apakah data jumlah output yang dihasilkan dengan data jumlah output aktual tidak terdapat perbedaan di antara kedua data tersebut. Kemudian dapat dilihat terdapat tabel data output aktual. Selanjutnya, untuk asumsi model pada G1 ini terdapat 5 tipe. Tipe yang pertama yang kami asumsikan yaitu banyak conveyor. Untuk tipe kedua yaitu pada kapasitas yang terdiri dari saset queue, box queue, isolation queue, warehouse conveyor, meja, isolation zone, dan kapasitas warehouse. Selanjutnya untuk tipe kecepatan yang terdiri dari resource, empty maupun full. Selanjutnya all entities, dan yang terakhir yaitu warehouse conveyor. Tipe selanjutnya pada asumsi kami yaitu pada arrival. Yang pertama, quantity, kedua, frekuensi kedatangan box, dan yang terakhir, frekuensi kedatangan saset pada saset queue. Untuk tipe asumsi yang terakhir pada asumsi kami yaitu processing, yaitu pada lokasi isolation zone menggunakan distribusi Erlang untuk operasi WAIT. Berikut kondisi simulasi awal pada G1 yang sudah terdapat pada soal. Yang pertama, layoutnya seperti itu. Kedua, location, entities, path, proses, dan arrival. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis yang pada soal, kami melakukan beberapa eksperimen. Eksperimen pertama kami lakukan yaitu kami mencoba untuk mengubah pada bagian proses processing
lebih tepatnya untuk saset view pertama dan saset view kedua. Kemudian kami beralih pada bagian rule dan diubah menjadi join 1 dan dijalankan simulasinya. Karena pada eksperimen awal yang tidak berhasil, maka kami melakukan eksperimen kembali, di mana pada eksperimen yang kedua ini, pada bagian processing saset QU1 dan saset QU2, kami mencoba mengubah rule operasinya, kemudian beralih ke masing-masing rule untuk menggantinya kembali menjadi per 1 yang sebelumnya join 1. Lalu sebelum dijalankan simulasi tersebut, kami juga mengganti satuan informasi menjadi menit dengan cara mengubah pada bagian full general information dan memilih satuan menit. Kemudian kita menjalankan simulasi per model tersebut. Setelah dijalankan, seperti gambar yang terlihat, hasil akhir dari pro model menunjukkan angka yang belum mencapai output aktual dan jumlahnya juga tidak berubah antara replikasi 1 sampai 10. Sehingga pada bagian uji Minitab tidak dapat dilakukan karena hasil setiap 10 replikasi sama, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Pada eksperimen yang ketiga, kami mengubah kembali general information menjadi detik, dan mengubah kecepatan semua operator menjadi 300 rpm, serta mengubah kapasitas conveyor menjadi infinite. Seperti yang dilihat pada gambar, bahwa hasil p-value sama dengan 0,000, yang artinya tolak H0. Pada simulasi sebelumnya, hasil memang sudah mendekati output, namun berdasarkan software statistik mengatakan bahwa output yang kami hasilkan masih tolak H0, yang berarti simulasi kami tidak memiliki kesamaan dengan output aktual. Oleh karena itu, pada eksperimen keempat, kami mencoba mengganti quantity each pada bagian arrival, kemudian saset dengan destinasi saset QU2, dan mencoba mengimbangi dengan mengubah-ubah kecepatan pada code warehouse conveyor tersebut. Setelah dilakukan pengujian, dapat dilihat bahwa hasil p-value berada pada angka 0,953, yang berarti hasilnya adalah terima H0 atau output aktual sama dengan hasil output simulasi. Dengan keputusan ini, maka eksperimen yang kami lakukan dapat dikatakan berhasil sehingga tidak perlu dilakukan eksperimen berikutnya. Selanjutnya yaitu distribution flipping. Yang pertama yaitu frekuensi kedatangan box atau lipat box kami menggunakan distribusi version 6. Setelah trial and error, kami merasa version 6 pada chi-square tepat untuk digunakan pada kedatangan box. Yang kami letakkan pada arrival, distribusi pada setiap boxnya sama karena tidak ada perbedaan frekuensi kedatangan pada setiap box queue. Yang kedua yaitu frekuensi kedatangan saset pada saset Q1. Kami menggunakan distribusi Weibull pada Anderson-Darling. Pada saset Q1 dan saset Q2 mengalami perbedaan karena pada soal kecepatan aliran saset kiri dan kanan berbeda. Yang ketiga yaitu frekuensi kedatangan saset pada saset Q2. Kami menggunakan distribusi Weibull pada chi-square. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saset Q1 dan saset Q2 akan mengalami perbedaan pada frekuensi kedatangan sasetnya. Sehingga saat memasukkan pada arrival akan mengalami perbedaan distribusi. Yang keempat yaitu lokasi isolation zone menggunakan distribusi Erlang pada chi-square untuk operasi wait. Kami menggunakan operasi wait karena ada waktu operasi yang disebutkan dalam soal, maka menggunakan kategori wait dalam build processing. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil simulasi yang telah kami lakukan pada tools pro model, kami telah mendapatkan jawaban uji hipotesis pada soal yaitu terima H0 atau hasil output aktual sama dengan hasil output simulasi. Dengan hasil yang diperoleh, butuh perjuangan berpikir yang kelompok kami lakukan dalam beberapa pengerjaan simulasi ini. Beberapa asumsi yang telah kami tulis di atas.
memberikan hasil output entities full box yang berbeda pada warehouse. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, kelompok kami melakukan eksperimen sampai dengan 4 kali. Menurut kami, dalam perbaikan suatu organisasi, terutama perusahaan manufaktur, diperlukan simulasi pro model untuk menganalisa apakah dalam proses produksinya mengalami bottleneck akibat lead time yang terlalu panjang dan mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Kelebihan simulasi yang dilakukan pada tools pro model ini antara lain, pro model mempunyai banyak kriteria yang diperlukan dalam menjalankan dan memecahkan masalah dalam simulasi. Tingkat ketelitian pro model sangat baik sehingga hasil yang diperoleh sangat akurat, user friendly, dan pada akhir simulasi, pro model membuat laporan dari data-data yang telah disimulasikan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.